Masih bingung dengan DOC yang terserang penyakit? Ikuti terus ya, bagaimana cara mengatasinya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mas-mas peternak semuanya ya. Ketemu lagi dengan bakal peternak. Kali ini kita akan membahas tentang DOC ya, yang terserang penyakit. Ini 3 bulan terakhir habis-habisan nih. Jadi informasi dari teman-teman lokal di sini itu pada habis ya, mulai dari DOC sampai indukan itu pada gugur, pada mati ya. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana menangani penyakit pada DOC. Ya, ini yang baru-baru ini saya alami. Jadi kita yang perlu kita perhatikan dari perilaku DOC ini ya. Nah, seperti ini. Dia mengantuk, sayapnya terturun ya. Nafsu makan mulai hilang. Biasanya dibarengi dengan hidung meler, tapi nggak semua. Makan sama sekali nggak mau ya. Kemudian kaki, ya ini kaki yang perlu kita perhatikan. Kalau dia kakinya udah mengeriput, itu udah tanda-tanda mulai parah itu. Ya. Jadi perhatikan kakinya. Kemudian yang tidak kalah penting itu di lubang lubur itu ada kotoran yang lengket. Jadi kotorannya itu nggak jatuh. Jadi belepotan lubang lubur DOC ini. Yang pastinya nggak ceria lah ya. Jadi ini yang beberapa minggu lalu saya alami. Jadi setelah kita mempelajari perilaku dari DOC ini, tindakan pertama yang segera kita ambil adalah memisahkan. Jadi kita evakuasi dulu DOC yang sakit ini ya. Jadi baik yang sudah parah maupun yang masih menunjukkan gejala tertular, karena DOC penyakit ini menular, mas-mas ya. Jadi kalau sampean punya DOC, walaupun hanya 1 ekor yang sudah menunjukkan gejala, secepatnya harus dilakukan tindakan evakuasi. Jadi jangan sampai menular. Kenapa? Karena yaitu melalui kotoran, melalui air liur atau lendir ya, karena dia satu tempat minum. Nah, ini nanti akan menulari ke yang lain. Jadi secepatnya kalau ada perilaku DOC kita yang sudah mulai mengantuk, sayap terturun, apalagi kalau kita perhatikan kakinya itu sudah mengecil ya, mengeriput, secepatnya evakuasi. Jadi jangan tunggu lama-lama ya, secepatnya evakuasi. Karena biasanya itu ya seperti ini contohnya, kesenggol aja udah jatuh, susah bangun ya. Jadi ini contoh DOC saya yang menunjukkan gejala-gejala terserang penyakit ya. Nah, kemudian setelah kita evakuasi, pastikan kondisi kandang itu hangat ya. Apalagi biasanya di musim penyakit itu dibarengi dengan, kalau nggak musim hujan yang cukup ekstrim, biasanya pancaroba ya, kadang panas, hujan lagi ya. Jadi pastikan saja kandang itu hangat. Nah, yang saya lakukan biasanya saya pakai lampu yang wattnya kecil ya. Nah, ini karena saya mau membuat kandang itu hangat, wattnya saya tambahin. Biasanya saya pakai yang cukup besar yang bisa menghangatkan ya.
Atau bisa juga kita tutup semua ya. Jadi walaupun kita pakai bolam kecil, tetapi sudah bisa menciptakan keadaan yang cukup hangat di dalam ruangan kandang itu tadi. Nah, jadi langkah pertama tadi evakuasi yang sakit, pisahkan dari yang sehat. Kemudian yang kedua kita hangatkan, semaksimal mungkin kita hangatkan. Kemudian yang ketiga, sterilisasi tempat minum dan tempat makan. Ya, jadi kalau ada yang di tempat minum yang sehat, itu harus kita sterilisasi karena tadi sudah bercampur dengan yang sakit. Itu kita sterilisasi, kita bersihkan semua. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita berikan penanganan dengan penyemprotan. Nah, kalau yang saya lakukan, saya biasanya menyemprotkan mikrobakteri ya. Saya menggunakan NTJ ya. Nitrobacter itu disemprotkan ke mata dan dubur. Jadi mata kiri kanan, kemudian dubur DOC ini. Itu langkah penanganan pertama yang saya lakukan untuk pengobatan. Kemudian, nah ini DOC yang sehat ya. Dalam kondisi sudah disterilisasi tempat pakannya, tempat minumnya. Nah selanjutnya yang sakit-sakit ini setelah kita melakukan penyemprotan, kita pelajari dulu setelah disemprot apakah dia mau makan ya. Biasanya kalau sudah habis saya disemprot itu dia begitu dilepas ya, dia akan langsung makan. Biasanya gejala membaik itu dia ditunjukkan dengan dia mulai mau makan ya. Nah kalau dia sudah tidak mau makan ya sudah, mau diapain ya, biasanya kita ya pasrah aja, anggap saja seleksi alam ya. Anggap saja seleksi alam. Ya kita juga jangan terlalu gimana ya, terlalu kecewa atau gimana gitu, merasa gimana ya. Sudah ikhlaskan saja. Jadi sebenarnya penyakit ayam ini ya sebenarnya kalau sudah menyerang ayam itu sebenarnya 50-50 ya. 50% bisa hidup, bertahan hidup, 50% lagi ya lewat. Tetapi dengan penanganan yang benar, kita bisa memaksimalkan untuk penyembuhan. Artinya tidak selalu harus semuanya mati. Ya, tidak selalu harus semuanya kita biarkan mati. Jadi melalui penanganan yang benar, yaitu tadi pertama kita adakan, kita evakuasi, kemudian yang kedua sterilisasi, kemudian kita semprot menggunakan mikrobakteri ya. Kita hangatkan ya, kemudian yang keempat adalah penyemprotan mikrobakteri. Dan boleh juga sebagai tambahan terakhir itu kita campurkan obat antibiotik pada minumannya ya. Pada minuman itu biasanya saya menggunakan banyak juga yang menggunakan Bodrek dan sebagainya. Kalau saya menggunakan Demacolin ya. Saya menggunakan Demacolin. Itu biasanya paten sekali untuk ayam yang pilek atau mengantuk, itu paten sekali itu. Dalam 2 hari biasanya udah sembuh kalau kita menggunakan antibiotik. Nah, usahakan untuk pemberian obat pada air minum itu jauhkan dari cahaya lampu, karena yaitu tadi kandungan yang di dalam obat itu akan berkurang khasiatnya bila terkena panas lampu. Jadi jauhkan dari lampu, kemudian porsinya juga jangan terlalu banyak. Jadi ibaratnya dari pagi kita kasih, sore itu udah habis ya. Kemudian besok pagi lagi kita kasih lagi. Nah di situ nanti di hari kedua kita akan melihat perkembangannya. Ya, yang bisa bertahan, yang ada ibaratnya menunjukkan gejala sembuh ya, kita lanjutkan penanganannya. Tapi yang biasanya sih sudah ada yang mati di hari kedua ketiga, itu sudah ada yang mati ya, seperti yang terjadi pada DOC saya. Ini kurang lebih ada 7 ekor ya. Ini hanya beberapa ekor saja yang bisa saya selamatkan. Tetap ya alhamdulillah
Di sini ada 4 ekor yang selamat ya, 3 ekor ya mau nggak mau saya harus relakan karena ya udah terlanjur parah ya, sudah terlanjur parah. Nah di sini kita sebenarnya untuk menangani periode penyakit ayam ini sebenarnya kita hanya bisa melakukan pencegahan saja. Kalau sudah masuk kepada tahap pengobatan itu sebenarnya relatif lebih berat, yaitu tadi peluangnya 50-50. Jadi buat sampean-sampean yang terserang kandangnya sudah terserang penyakit seperti ini, ya kalau bisa kalau umpamanya ada kandang cadangan, dipindah semua di kandang cadangan, pisahkan antara yang sakit dengan yang sehat ya. Selanjutnya kandang yang bekas tadi itu benar-benar disterilisasi, dibersihkan, kemudian disemprot dengan disinfektan atau menggunakan mikrobakteri. Setelah itu baru biarkan kering, nanti baru dipindahkan untuk ayam yang baru atau dipindahkan kembali ke asalnya. Nah ini sangat parah ya. Ini tidak bisa saya selamatkan. Ini sudah sangat lumayan parah. Perhatikan kakinya itu sudah mengkerut ya, benar-benar sudah tidak bisa tertolong. Jadi kalau yang sudah seperti ini ya relakan saja. Yang paling penting, nah ini penanganan di hari kedua ya. Nanti kita akan lihat bagaimana setelah di hari ketiga itu DOC ini sudah bisa kita, di hari keempat kelima itu sudah bisa kita satukan dengan yang sehat kembali ya, sudah kembali seperti sedia kala. Jadi kondisi di daerah saya sekarang ini di bulan 12 nih ya, Desember itu sudah dimulai sejak awal bulan 10. Jadi sudah berjalan 3 bulan ini. Berjalan 3 bulan penyakit ayam ini merajalela ya. Kemarin tak pikir sempat mau berhenti ya, ternyata malah parah. Nah ini setelah hari keempat kelima nih kondisi DOC yang tadi kembali seperti sedia kala, makan dengan lahap, kembali ceria. Nah jadi kembali lagi, yang pertama menangani DOC yang sakit adalah evakuasi, kemudian yang kedua sterilisasi tempat minum dan tempat makannya, kemudian yang ketiga berikan maksimalkan kandang itu dalam kondisi hangat. Kemudian yang keempat berikan dia semprotan mikrobakteri. Yang kelima berikan dia pengobatan pertama lah, sebenarnya antibiotik. Oke, itu saja rekan-rekan peternak. Semoga kandang sampean selalu aman, selalu kondusif dari penyakit, apalagi masa-masa seperti sekarang. Sukses selalu dari merawat DOC-nya sampai panen. Sukses buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.